Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sekarang kita lanjutkan tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1 PB 1, 2, 3 tentang peredaran darahku sehat. Tujuan pembelajaran PB1 yaitu kita mempelajari atau mengamati gambar peredaran darah manusia beserta fungsinya. 2. Kegiatan berkreasi menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia. 3. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian dan ciri pantun. 4. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu. Kalian bisa buka halaman 2. Ayo mengamati. Ini adalah gambar sistem peredaran darah manusia. Ya, mengalirnya darah dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan besar. Sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan, ini ya, dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran yang banyak mengandung karbon dioksida (CO2) dengan darah yang banyak mengandung oksigen (O2). Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut ini. Jadi lewat bilik kanan ke arteri, lalu ke paru-paru, ke vena, kembali ke serambi kiri. 2. Sistem peredaran besar. Ini ya, dari bilik kiri ke arteri besar, ke arteri, ke seluruh tubuh, ke vena, ke serambi kanan. Ini adalah fungsi dan peranan organ peredaran darah. Kalian bisa lihat di halaman 3, yaitu 1. Jantung. Ini adalah gambar jantung ya. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung membawa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, kiri, bilik kanan, dan kiri. Ya, ini adalah 2 peredaran darah manusia, yaitu pembuluh darah. Ini kalian bisa lihat gambarnya ya. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung, ini jantungnya, ke seluruh tubuh manusia dan kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik, yang disebut arteri. Pembuluh baliknya disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida atau karbon dioksida yang kotor ya, maksudnya dari seluruh tubuh menuju jantung. Kita lanjut. Yang 3 adalah paru-paru. Nah, ini paru-paru kita ya. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Nah, ini tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli.
Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran PB2. Kita mencari tahu tentang tangga nada. Di tema-tema kemarin kita sudah mempelajarinya, yaitu tangga nada mayor dan minor. 2. Dengan kegiatan mencari tahu tangga nada, siswa dapat menjelaskan ciri-cirinya. 3. Dengan mencari tahu contoh tangga nada mayor dan minor. 4. Dengan mencari tahu contoh lagu tanda nada mayor dan minor, siswa dapat menyanyikannya dengan baik. 4. Kegiatan menulis pantun. 5. Kegiatan berkreasi membuat pantun. 6. Kegiatan mengamati peredaran darah pada burung, siswa dapat menjelaskan peredaran darah dan fungsinya. 6. Kegiatan mencari tahu tentang peredaran darah pada burung, dapat menuliskan dan menggambarnya. Kita lanjutkan, kita sekarang mempelajari tentang pantun. Contoh pantun ini ya, saya bacakan. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, keucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, ini adalah ciri-ciri pantun, memiliki jumlah 4 baris, 1, 2, 3, 4. Suku kata pada setiap baris terdiri dari 10 sampai 12. Contoh ya, kata yang pertama, ram 1, but 2, ku 3, le 4, bat 5, ram 6, but 7, ku 8, su 9, bur 10. Suku kata yang terakhir ABAB. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang terakhir ini RN. Nah, bukan berarti tadi yang kata terakhirnya ABAB, Bu, di sini R sama N. Nah, itu yang maksudnya nanti apapun yang kamu buat pantunnya, belakangnya itu berarti harus sama. Yang baris pertama dan baris ketiga itu harus sama. Kalau baris pertama N, baris ketiga ya N. Nah, terus kalau 2 dan 4 juga harus sama suku kata terakhirnya. Kalau di sini N dengan N, gitu ya maksudnya. Jadi yang dimaksud semuanya ABAB. Jadi bukan sesuai dengan kata yang terakhir di tiap pantun. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, ya. Baru 3 dan 4 disebut isi atau jawabannya. Nah, ini tangga nada mayor dan minor. Kalian mungkin sudah paham tentang ciri-cirinya. Kalau mayor itu bersemangat, ya. Kalau minor itu kurang bersemangat. Nah, ini adalah contoh lagu nasional yang bertangga nada mayor, berarti yang bersemangat. Contohnya, Halo Halo Bandung, bisa kan menyanyikannya? Contohnya seperti ini, Halo Halo Bandung. Nah, itu harus bersemangat. Terus kalau Garuda Pancasila, kalian mungkin sudah paham lagunya, itu juga harus bersemangat. Garuda Pancasila, gitu ya. Indonesia Raya adalah lagu kesatuan Indonesia. Maju tak gentar, ini juga harus semangat kalian menyanyikannya. Bisa kan? Maju tak gentar, membela yang benar. Nah, itu contohnya. Dan ada lagi bangun pemudi pemuda. Nah, kalau ini adalah peredaran darah pada jantung burung, ya. Nah, ini. Perhatikan gambar di atas. Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri dari 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Ya, kita lanjut tujuan pembelajaran PB3. Yaitu tentang kegiatan menjawab pertanyaan, siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab.
2. Mengamati pelaksanaan rapat di lingkungan sekitar. Siswa dapat membuat laporan tentang pelaksanaan tersebut. 3. Dengan kegiatan mencari tahu tentang interaksi manusia, siswa dapat membuat laporannya. 4. Kegiatan mengamati lingkungan sekitar. 5. Kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat membuat laporan hasil observasi tersebut. 6. Kegiatan mencari tahu tentang pantun, nasihat, dan menjelaskannya. 7. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun yang mengandung nasihat dan menuliskan maknanya secara tepat. Nah, ini saya ulang lagi tentang pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Ini sudah kalian pelajari mungkin kelas 2, kelas 3 ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau hak, segala sesuatu yang kita peroleh. Kalau tanggung jawab, kesadaran manusia dalam menjalankan kegiatan yang harus dilaksanakan seseorang sesuai tugas dan perannya dengan segala akibat yang mengiringi. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 21. Ini tentang interaksi ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari, interaksi adalah hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan lingkungan. Nah, ini interaksi yang kita dengan manusia ya. Contohnya ini adalah interaksi antar individu. Contohnya kalau kamu bicara dengan ibumu ya. 2. Interaksi individu dengan kelompok. Contohnya kalau di kelas, bu guru dengan kelompok muridnya. Nah, kalau ini kelompok dengan kelompok, contohnya adalah sepak bola A dengan pesepak bola B. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, yaitu PB 1, 2, dan 3, kita simpulkan ya. Kita tadi sudah mempelajari tentang peredaran darah manusia dengan fungsinya, juga peredaran darah pada burung. Kita juga mempelajari pantun dengan ciri-cirinya. Kita juga mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang terakhir kita mempelajari tentang interaksi antar individu, kelompok ya, dan kelompok. Yaitu anak-anak, semoga kalian paham. Nah, sekarang tugas kalian pada tema 4 ini, PP1 bisa kalian lihat halaman 7. Nah, ini kalian menggambar peredaran manusia dan keterangannya. Yang PP2 halaman 13, kalian menulis contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. PP3 halaman 25, cari pantun, nasihat, dan artinya. Bisa kalian cari di internet. Ya, terima kasih anak-anak pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.